Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten reaction terakhir untuk musim Spring 2023, walaupun udah lewat. Dan tentu saja, anime terakhir yang bakal kita react untuk konten ini adalah Kamina King. The Goat is over. Akhirnya, semua yang baik akan selalu berakhir. Semua yang bagus akan selalu berakhir. Semua yang bernyawa juga akan selalu berakhir. Semua kenangan ini akan berakhir pada hari ini juga. Itulah Kamina King episode 12 ya. Anime yang kita sebut busuk, tapi tetap kita nonton sampai tamat. Gue belum nonton sama sekali episode 12-nya, dan di sini gue bakal nonton sekaligus gue react untuk episode terakhirnya. Apakah bagus banget, apakah tidak? Akhirnya pertanyaan kita selama berbulan-bulan dari kemarin, apakah episode terakhir Kamina King bakal bagus banget atau tidak, akan terjawab hari ini juga. Ya, kita lihat. Sampai jumpa setelah gue selesai nonton episode terakhir Kamina King season 1. Semoga ada season 2. Ya, bye-bye guys. Kayaknya khusus untuk episode terakhir gue bakal nonton deh openingnya. Nggak pernah gue sentuh nih opening anime soalnya nih. Sama sekali nggak ada spoiler loh di openingnya kali ini ya. Cuma episode flashback doang. Scene-scene yang udah lewat kemarin diulang semua. Weh, banteng kita balik lagi di opening. Ternyata ada anjir. Gue terlalu positive thinking ternyata. Aduh, traktor balik lagi sengaja emang. Dia tahu nih kalau traktor tuh ikonik, dimunculin lagi di opening. Sedih anjir, Kamina King tamat. Oshinoko tamat mah bodoh amat. Kamina King tamat, gue sedih. Gue nonton speed 1 aja ya. Sorry kalau lama ini ya, tapi gue nonton speed 1 lah, episode terakhir. Gue liat CJ monsternya lucu loh. Anjir, konser sambil dikejar monster loh. What the hell, ditarik Blacos, anjir. Panggung besar begitu ditarik traktor. Goblok betul yang bikin anime. Anjir, Blacos pak. Blacos, the real MVP. Blacos, anjir. Blacos bisa tarik panggung. Aduh, siapa yang bikin ini anime kah? Kenapa bisa kepikiran gini? Blacos sakti sumpah. Blacos bisa tabrak cacing, bisa tarik itu the real MVP. Wah, pakai tali lagi, tidak putus itu tali. Itu kalau ada yang jual Blacos di dunia nyata kayak gitu, auto laku loh. Roy baru juga mulai langsung dimarah Roy. Betulan konser loh, gue nggak nyangka bakalan betulan konser. Baru juga sebentar sudah langsung nyerah. Atar. Anjir, ini kayak boss fight di game pak. Boss fight yang ada gimmicknya gitu. Harus nunggu berapa lama baru bosnya lama perlahan kalah gitu. Masih sempat-sempatnya nyelipin beginian coba. Kasian. Aduh, Yukito brengsek betul. Sudah dijanjikan bro, padahal sudah mau bagus loh momennya. Patah gara-gara Yukito nih. Laser dari tangan kayak gini. Lucu loh. Baru tidak ada kena panggung lagi. Sumpah ini episode ini lagunya asik-asik loh. Minimal Yukito pakai baju kah? Balik lagi bajunya Yukito. Akhirnya pakai baju. Oh, jadi dia bukan dibuat dari awal, tapi awalnya manusia, ditangkap baru dijadikan Arkon. Sampai akhir pun masih nggak ketahuan ya siapa dua followernya Gaia nih. Panggungnya masih tetap ada loh sampai akhir. Padahal tadi hancur loh. Dibuat ulang berarti sama Mitama. Jadi tempat DJ loh. Nah begini lebih bagus udah gini, pakai baju gini daripada tadi. Roy datang pengen nagih ke Atar. Kasihan Roy. Sampai tamat pun masih tetap tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Pengikutnya tinggal 1. Berarti betul dong si dua bocil ini, Xian sama siapa tadi namanya lagi? Lupa lah, si cewek sama cowok nih. Cuma meskipun sudah dihianati tetap percaya. Anjir, tiba-tiba plot twist Loki oleh. Ya apa ini pak? Apa ini? Lah tamat lagi anjir. Kenapa tadi tuh? Apa ini tiba-tiba layar jadi merah, jadi creepy anjir. Kayak mau ngasih tahu kalau seakan-akan semua ini mimpi doang nih. Tamatnya begini lagi. Kalau tamat nggak ada scene tadi tuh mak, tenang gue nontonnya pak. Tamat dikasih begini, jadi penasaran. Bersambung. Lanjut season 2 kah? Endingnya kayak gini kayak bikin ngeri gitu endingnya. Kayak ada sesuatu yang disimpan gitu. Jangan-jangan Loki tuh punya kekuatan yang lebih mengerikan daripada yang kita kira. Tidak ending dengan tenang. Iya. Masalahnya tuh cara dia nutup tuh ngeri loh. Kayak mau ngasih tahu bersenang-senanglah Yukito. Semua ini cuma mimpi bagimu. Aduh. Ternyata semua ini hanyalah rekayasa yang dibuat sama Loki. Aduh, itu kalau betulan ngeri sekali pak.
bisa aja ya semua yang kita lihat dari season 1 itu sudah diatur sama Loki. Atau mungkin ternyata semua keberhasilan yang sudah dicapai sama Yukito itu berujung tragis. Dan itu semua hanyalah masa lalunya Yukito yang kita lihat. Wah, bisa nih buka banyak potensi dengan hanya ngasih lihat scene merah tadi tuh. Ngeri ya. Ngeri Pak, gue jadi penasaran. Kenapa tamatnya begini? Kurang ajar. Bikin teori bang buat Kaminaki. Gue harus baca mangganya sih. Ini gue jadi penasaran sih. Gue bakal baca mangganya nih kalau gini nih. Awalnya gue gak ada niat buat baca, tapi ya kalau begini mah bikin penasaran. Episode terakhir jadi horor di malam Jumat. Iya, cuma dengan scene singkat gitu doang loh. Ngebuat pikiran lari-lari kemana-mana gitu. 1-10 berapa ratingnya menurut lo bang? Episode mana? Seluruh Kaminaki? 7 lah, boleh lah. Meski gue mau kasih 8 nggak bisa. Soalnya gambarnya jelek emang. Yang layar jadi merah ngeri sih. Iya. Berhubung ini anime random, dan anime random tuh punya potensi yang sangat-sangat luas. Bisa jadi apa saja lah. Bahkan kan sudah terbukti tuh di episode 1 sampai dikasih lihat tuh beberapa karakter mati walaupun hidup lagi. Artinya ini bisa jadi sesuatu yang di luar perkiraan kita semua nih. Season 2 nanti kayak gimana? Scene merah itu jadi tanda tanya besar Pak. Iya, kayak Yukito lagi mimpi loh. Dan semua itu ternyata rekayasanya Loki kan bisa jadi. Karena Loki tuh bisa tiba-tiba muncul loh tadi di tengah mereka lagi pesta. Dan ternyata ada pengikutnya Loki yang menyusup ke tengah-tengah pengikutnya Mitama. Artinya Loki tuh betul-betul matang banget rencananya. Di Kaminaki ada berapa arkon? Aduh, gue lupa ada berapa arkon. Cuma kalau cerita ini bisa lanjut ke season 2 nggak mungkin kan. Satu season cuma lawan Loki doang. Artinya bisa ada tuh arkon 1 atau 2 arkon lagi lah selain Loki. Sama satu pertanyaan yang masih belum terjawab sampai detik ini, kenapa Mitama sampai selengket itu dengan Yukito loh? Sampai ending pun Mitama masih tetap itu pengen jadikan Yukito sebagai pengikutnya. Ada apa sebenarnya? Masih nggak kejawab tuh. Bahkan setelah ditipu Yukito loh. Tadi tuh scene udah mulai bagus tuh pas Yukito ngomong kalau dia bakal jadi pengikutnya Mitama. Tapi Yukito malah langsung nolak. Dan Mitama awalnya kelihatan kecewa, tapi lama-kelamaan jadi biasa lagi. Kayak aneh gitu. Apa yang ngebuat Mitama sampai sejauh itu dengan Yukito? Ini masih belum dijelasin. Bisa nih jadi materi buat season 2. Pertarungan kayu lawan monster jadi ingat Naruto Hashirama versus Madara. Cuma kalau mau dibilang, scene-nya tadi tuh nggak sebagus episode 1 sih buat gue ya. Waktu Mitama pertama kali muncul tuh masih tetap lebih cantik. Pertarungan Mitama lawan Atar juga masih lebih bagus daripada yang tadi gue lihat di episode terakhir. Cuma setidaknya episode ini tuh menang di musik. Banyak banget musiknya loh tadi. Banyak banget musik yang dikasih sama episode terakhir Kaminaki. Kayaknya susah ya dapat season 2 karena source-nya manga yang dikit buat season 2. Iya, bisa aja. Cuma kenapa ya? Agak ngeselin gitu. Kalau memang animenya belum punya materi buat season 2 dan masih lama nih baru bisa season 2, kenapa ditis kayak gitu? Asumsi gue cuma 2. Manganya sudah sampai cerita tentang Loki, atau yang bikin anime inisiatif bikin scene tadi, atau mungkin ada 3 deh, atau mungkin juga yang bikin anime dikasih tahu nih sampai bikin cerita nanti kedepannya bakal kayak gini, makanya mereka ngetis dari anime. Bisa aja kan itu detail original di anime untuk ngasih tahu pembaca manga kedepannya bakal kayak gimana. Ya, menarik banget episode terakhir Kaminaki dan ditutup dengan sangat ngeselin gitu. Bagus. Inilah Kaminaki, anime jelek yang bagus. Kalau gue cek di My Anime List, rating terakhir dari Kaminaki berada di 6,82. Kayaknya naik. Minggu lalu tuh berapa? Gue lupa terus ya. Minggu lalu pokoknya bukan 6,82 deh. Ini harusnya naik nih. Ya itulah, tidak terasa perjalanan kita selama 3 bulan terakhir menonton Kaminaki, anime jelek satu ini. Sampai gue dikata-katain waktu gue bikin konten ngebahas tentang Kaminaki karena banyak orang tolol yang kemakan fitnah. Pada banyak yang bilang, bang katanya anime jelek kenapa ditonton? Nah itu orang-orang tolol tuh. Itu orang-orang tolol yang cuma ngelihat postingan Facebook tukang fitnah dan tidak menonton video itu sampai habis. Gue sangat-sangat menikmati pengalaman menonton Kaminaki semenjak episode 1 sampai tamat. Walaupun banyak scene cabulnya ya, tapi kalau kita mengesampingkan yang cabul-cabulnya, banyak kok momen-momen yang menarik di Kaminaki. Dan kalau mau dibilang ya, gue sama sekali nggak expect kalau bakal ada konser di episode terakhir. Gue kira bakal kayak di episode berapa kemarin ya, 11 ya, 11 atau 10 gitu. Yang konsernya tuh cuma diliatin gambar dan ada musik terputar. Jadi kayak cuma gambar slideshow lewat nih, nggak ditampilin konser betulan. Nah tadi tuh tampilin konser walaupun cuma bentar ya. Traktornya keren bang, MVP. Blakosnya si MVP, gue sama sekali nggak nyangka kalau ternyata yang narik semua gedung itu, semua panggung segala macam dan bisa lari lebih cepat daripada Gaiju raksasa itu adalah Blakos. Blakos, mobil pick up anjir. Siapa yang bikin itu tuh merek Mitama tuh. Itu betul-betul hebat loh. Mobil satu biji ngegendong semuanya. Sampai ending pun mobil itu yang jadi tempat untuk ngejemput Yukito kan. Memang the real MVP nih. Blakos, kita tidak sadar. Tanpa kita sadari ternyata the real MVP adalah sang Blakos. Sayang aja Blakosnya bukan CGI. Makanya kita nggak terlalu perhatikan. Gue ngeri lihat sifat Betran lama-lama.
Veteran tuh udah jadi kayak orang yang kehilangan panutan gitu, udah kehilangan pendirian, jadi dia hanya bisa berharap sama orang lain. Nah kalau orang yang dia harapkan mati, dia udah bakal bingung tuh mau ngapain. Bisa-bisa dia pengen entet sendiri tuh, bisa tuh kalau misalnya Yukito mati ya, karena tujuan hidupnya sekarang tuh cuma di Yukito doang nih. Mirip-mirip Silpy lah di Mushoku Tensei. Tiba-tiba terkirim di tempat yang tidak dia ketahui, dipaksa jadi orang lain, dan akhirnya ya gak punya pegangan sama sekali. Sama kan veteran juga gitu. Awalnya tinggal di kerajaan, terpaksa harus hidup di desa Kakuri, apakah namanya tuh. Dan terpaksa lagi harus jadi wanita, padahal sebelumnya dia pria. Itu betul-betul kejutan lah buat dia. Gua aja masih bingung kok tiba-tiba jadi scene merah. Apa itu Atar yang lagi ngawasin? Soalnya kan di akhir Atar senyum. Itu kemungkinan besar ngasih lihat ini sudut pandangnya Loki. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sudut pandangnya Loki itu sama dengan sudut pandangnya Yukito? Dan Loki tuh berkali-kali ngomong loh, kalau Yukito adalah dirinya. Jangan-jangan plot twist anjir. Yukito sama dengan Loki. Wah itu kalau betul gila pak. Itu detail gila banget tuh kalau betul tuh. Iya kan kita dikasih lihat POV-nya Loki tapi dari sudut pandang Yukito. Dan Loki berkali-kali ngomong Yukito adalah dirinya. Ini kalau betul pak. Ini kalau betul amazing sih anjir. Ini kalau betul gila sih. Kita lihat aja lah nanti season 2 ya kalau ada ya. Kayaknya Kaminaki season 2 tuh bakal lebih lama dari Overlord. Overlord season 5. Overlord season 5 palingan masih ada 4 tahun lagi masih bisa lah. Kaminaki season 2 sulit bro, 5-6 tahun. Lama banget ini mah. Apalagi kalau mangganya jarang update ya, kayak Metin Abyss gitu. Susah untuk dapat season 2. Kalaupun bisa lama sekali. Di scene terakhir si Loki senyum jadi tanda tanya. Iya, di scene terakhir kan kita diliatin Loki senyum baru dikasih musik horor gitu. Berarti ada sesuatu nih dengan Loki. Ya, menarik banget lah untuk Kaminaki episode terakhir ini ya. Gue berharap semoga kedepannya bakal ada anime kayak gini lah. Gak perlu, maksudnya gambarnya gak perlu sejelek di Kaminaki lah, tapi setidaknya ceritanya bisa se-GG Kaminaki. Betul-betul yang ngegendong Kaminaki tuh gambar. Yang ngegendong Kaminaki ya betul-betul cerita. Kalau enggak spin-off Kaminaki ceritain kakaknya Yukito, bisa jadi, bisa juga. Sambil menunggu ya, sambil menunggu Kaminaki season 2 gitu, kita dikasih lihat perspektif kakaknya Yukito. Itulah untuk gimana pendapat kalian soal anime Kaminaki episode terakhir ya, ataupun Kaminaki secara keseluruhan lah. Kalau kalian punya kesan dan pesan, silahkan tuliskan di kolom komentar ini. Gue pengen baca pendapat kalian soal anime jelek yang satu ini. Gue suka sih, gue salut dari Kaminaki itu karena Kaminaki itu ngebuka jalur baru gitu. Kalau ternyata anime jelek pun bisa dinikmati. Tidak kayak Isekai the Cheat gitu yang emang jelek. Yang lu ketawa tuh ngelihat ketololan anime itu gitu. Tapi kalau Kaminaki kagak pak. Kita dibuat ketawa, dibuat terhibur tuh ngelihat betapa anehnya anime ini dengan gambar anehnya. Kasih pendapat kalian di kolom komentar. Thank you semua yang udah nonton sampai detik ini, bulan ini, episode ini. Sampai jumpa di reaction yang lain. Gue belum tahu apakah nanti summer 2023 ini bakal ada konten yang gue reaction ya. Karena setelah nonton 3 isekai kemarin belum ada yang menarik sih. Bahkan Mushoku Tensei pun belum terlalu menarik buat gue untuk di react ya. Karena aduh, kalaupun di react setengah mati pak kita bahas. Isinya spoiler semua soalnya. Ya kalau gitu sampai jumpa di konten reaction lainnya. Dan bye bye guys.